Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan untuk saya, untuk kalian dan keluarga kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya kali ini untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 di bab 6. Nah, silakan kalian yang belum punya modulnya, silakan kalian bisa download modulnya. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Baik, sebelum kalian memulai kegiatan pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Nah, kalau kita berbicara tentang ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia, maka kita harus berbicara dulu Indonesia letaknya di mana dan bagaimana. Nah, kalau kita lihat secara geografis, posisi negara Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia. Kita bisa lihat kenapa ya, karena kita dilewati atau di tengah-tengah berada di garis khatulistiwa, kita diapit oleh dua benua, kita juga berada di antara dua samudra. Maka kalau kita bisa katakan kita berada di posisi silang yang sangat strategis. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau tadi itu berdasarkan aspek wilayahan, ternyata kita juga dalam kehidupan sosial itu kita juga berada di posisi silang. Apa saja posisi silangnya? Yang pertama, penduduk Indonesia itu di antara daerah yang berpenduduk padat di utara dan daerah yang berpenduduk jarang di selatan. Ya, coba silahkan dibayangkan. Utara yang padat di mana, yang selatan yang jarang di mana. Yang kedua, Indonesia ini ideologi kita juga terletak di antara ideologi komunis di utara dan liberal di selatan. Ya, bayangkan lagi di mana. Yang ketiga, demokrasi kita. Ini juga terletak di tengah-tengah juga, yaitu demokrasi rakyat di utara ini, dan juga demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi kita. Ini ekonomi kita juga berada di tengah-tengah, yaitu sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Ya, yang berikutnya masyarakat kita. Ya, masyarakat kita itu kita juga berada di antara dua masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Sosialis dan individualis. Nah, budaya kita itu apa? Berletak di antara dua kebudayaan juga. Yang pertama yaitu kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanannya kita juga di antara dua, yaitu sistem pertahanan kita ini di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ya, kalau kita lihat inilah posisi silang kita. Ya, silakan dibayangkan. Yang padat di utara itu di mana? Nah, selatan kita mana sih? Ya. Kan cuma ada satu di selatan kita. Ya, kalau kalian lihat peta dunia, maka di bawah kita cuma ada satu. Baik, oke, berikutnya. Sekarang kita lihat ancaman dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Nah, ancaman militer itu biasanya berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Apa sih ancaman militer? Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk apa? Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini biasanya apa? Agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror, dan ancaman keamanan laut dan udara. Apa itu agresi? Agresi ini biasanya dikategorikan, agresi suatu negara biasanya dikategorikan untuk mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa Indonesia, dan mempunyai bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan skala yang terendah. Nah, invasi itu merupakan bentuk agresi yang paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Nah, kita ini ternyata juga pernah merasakan pahitnya di invasi. Ini yaitu diserang oleh Belanda yang ingin menjajah kita. Ya, tahun 47, tahun 48. Kalau masih ingat ada agresi militer Belanda. Nah, silakan dibuka lagi di buku sejarahnya. Nah, berikutnya bentuk lain dari ancaman militer selain tadi agresi dan invasi, ini yang biasanya sering terjadi ini adalah apa? Pelanggaran wilayah. Wilayah laut, ruang udara dan daratan. Ya.
wilayah kita dilanggar oleh negara lain. Kenapa? Ini adalah konsekuensi kita memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka terjadinya potensi pelanggaran wilayah. Berikutnya, ini tadi kita sudah berbicara dua, ada pelanggaran wilayah, terus ada agresi. Nah, ancaman di bidang militer berikutnya apa? Yaitu pemberontakan. Nah, pemberontakan itu ini timbul biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, bisa terjadi di dalam negeri. Ya. Tapi pemberontakan bersenjata itu tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun tertutup. Ya, jadi rakyat-rakyat kita yang ingin memberontak itu mereka biasanya tidak kalau kita lihat di sini ya bisa jadi disokong oleh kekuatan asing, baik mereka menyokong atau mendukungnya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia ini untuk melawan pemerintahan kita ini bisa akibatnya apa? Merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Nah, di Indonesia dalam perjalanan sejarah kita, ini Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan. Contohnya apa? DITI, PRRI, Permesta, PKI Madiun, terus G30S-PKI. Nah, beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi ini juga kenapa? Mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan konstitusinya adalah UUD 1945. Nah, tadi sudah berapa? 3 ya. Tadi agresi, terus wilayah, terus apalagi tadi yang sebelumnya itu ya terkait tadi dengan pemberontakan. Nah, sekarang yaitu di Indonesia kan memiliki objek vital dan instalasi strategis, dan ini juga rawan akan sabotase. Ya. Nah, maka otomatis harus dilindungi. Jadi aksi-aksi hacker ini akan sabotase ini harus dilindunginya. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Jadi, setiap kemungkinan sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan dan didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Jangan sampai kita kena hacker. Nah, tadi sudah sabotase, berikutnya apalagi? Yaitu spionase mata-mata. Biasanya ini dilakukan oleh agen-agen rahasia. Kalau kamu pernah nonton film terkait dengan agen-agen, ya dalam kenyataannya memang ada. Nah, kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan internet, sehingga kegiatan spionase itu tidak mudah dideteksi. Nah, dua ini terkait dengan sabotase dan spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Nah, tadi sudah ada beberapa contohnya, mulai dari agresi, invasi, pemberontakan, terus pelanggaran wilayah, terus ada spionase, sabotase, dan ternyata ancaman militer itu ada juga, yaitu terkait dengan terorisme. Kenapa terorisme ini menjadi ancaman? Ya iyalah, karena menebarkan rasa ketakutan, sehingga ini bisa menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Kalau kamu mungkin lihat ada bom, ada, nah itu terorisme, membuat orang takut. Nah, kalau kamu lihat beberapa di wilayah di Indonesia itu pernah terjadi aksi terorisme. Nah, berikutnya yaitu gangguan keamanan di laut dan udara. Ini juga merupakan ancaman di bidang militer. Karena apa? Otomatis mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Negara kita yang merupakan wilayah perairan, ini otomatis ya kita menjadi jalur perlintas transportasi yang padat. Baik itu transportasi maritim maupun dirgantara. Nah, otomatis ini akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Ini apa saja sih yang menjadi prioritas kita? Yaitu contohnya bentuk-bentuknya adalah pembajakan atau perompakan,
penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Terus apa? Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut. Termasuk juga apa? Pencemaran lingkungan. Ya. Ini beberapa contoh ancaman di bidang militer. Nah, sekarang ancaman di bidang non-militer ini pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman ini salah satunya ini disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Kenapa sih? Ya karena globalisasi menghilangkan sekat-sekat atau batas pergaulan antar bangsa. Nah, kita disadari atau tidak, ini yang namanya globalisasi dapat memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan negara, termasuk negara kita sendiri. Ya. Akibatnya apa? Ancaman non-militer ini bisa di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Budaya asing yang tadinya kita tidak tahu, dengan adanya globalisasi kita jadi tahu. Sistem ekonomi asing yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Ya, kalau kita tidak punya benteng yang kuat, maka ini akan masuk ke dalam negara kita dan ini akan menghancurkan, menjadi ancaman bagi negara kita. Itulah dari tadi dua ancaman, yaitu ancaman militer dan non-militer. Nah, tugas kalian ini silakan identifikasikan bentuk ancaman non-militer ya. Non-militer bukan yang militer, yang ada di sekitar kalian. Nah, ini kemudian ini kamu tulis di sini. Bentuk ancaman militer, ini contohnya pergaulan bebas. Lalu kamu tulis juga sikapnya apa? Untuk menolak ini ya, untuk apa? Untuk apa, menghadapi ini bagaimana? Oh, sikapnya pergaulan bebas ya, saya nggak mau. Nanti silakan kalian tulis apa saja. Silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing atau di buku tugas kalian masing-masing. Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan ke Bapak Ibu guru kalian. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kali ini ada manfaatnya. Banyak salahnya, tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan silakan kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe channel ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.